Duel maut dua sahabat yang terjadi di Citerep, Kabupaten Bogor diduga dilatari motif ekonomi. Pembunuhan dilatari kegeraman pelaku atas korban yang tidak terima dipinjami uang. Keduanya pun bersitegang hingga pertikaian tak terelakkan. Jurnalis Kompas TV Intan Hazar mengulasnya untuk Anda. Jadi dengan posisi dia berusaha minjem ke si korban, namun si korban tidak ngasih, sehingga terjadi muncul emosi dan kesal. Padahal si korban sebetulnya menurut pengakuan si tersangka itu pernah juga minjem ke dia. Pernah minjem sehingga dia berani untuk minjem juga gitu. Tapi si korban tidak. Kasus pertikaian antar dua orang yang berujung maut menyeret seorang laki-laki berinisial D yang merupakan rekan kerja sekaligus sahabat korban kini ditahan oleh pihak kepolisian. Diduga karena motif ekonomi, aksi pertikaian di antara dua sahabat terjadi dan berujung pada maut, di mana salah satu dari mereka ditemukan meninggal dunia pasca ditemukannya luka parah pada bagian tubuh korban. Berdasarkan laporan dari warga, kondisi keduanya dalam keadaan tidak sadarkan diri ketika ditemui oleh pihak kepolisian. Untuk penelusurannya, tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Tim gelar perkara menyambangi lokasi tempat kejadian perkara secara langsung. Rumah kontrakan 7 pintu ini menjadi saksi bisu duel maut tersebut terjadi. Sempat adanya terdengar adu mulut di antara kedua pihak hingga pertikaian menggunakan senjata tajam pun tak terelakkan. Ya, saudara, saat ini kita sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara di mana pertikaian di antara dua sahabat tersebut terjadi. Kalau setelah dari penggeledahan dari pihak kepolisian terhadap dari lokasi TKP ini sendiri, saudara, posisi dari rumah ini sendiri sudah dalam keadaan yang kosong seperti itu ya, dan juga sudah dilakukannya pembersihan. Kita akan telusuri lebih lanjut, saudara, di mana kemudian mereka saling bertikai begitu ya. Kalau di sini kami akan mendeskripsikan kepada Anda di mana ini merupakan ruangan utama, di mana di ruangan utama ini baik dari pelaku dan juga korban sempat berbincang-bincang terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terlibat berselisih paham satu dengan yang lainnya hingga terjadilah pertikaian di antara mereka. Nah, pertikaian itu kemudian terjadi di ruang tengah ini, saudara. Nah, di mana di ruang tengah ini mereka saling baku hantam satu dengan yang lainnya sehingga salah satu dari mereka kemudian mengambil senjata tajam begitu ya. Nah, kemudian juga setelah dilakukannya ataupun terjadinya baku hantam tersebut, salah satu dari mereka akhirnya meregang nyawa. Posisi korban berada di sebelah sini, saudara, di dekat tembok begitu ya, dengan keadaan yang sudah meregang nyawa begitu, dan juga untuk dari posisi daripada pelaku sendiri di sebelah sini, di area daripada tengah dari ruangan ini, saudara. Nah, kemudian setelah dari pertikaian tersebut terjadi, sebelumnya sempat dilerai oleh adik ipar korban untuk kemudian menengahi pertengkaran ini. Nah, pada saat pertengkaran tersebut telah ditengahi oleh adik ipar korban begitu, namun hal ini tidak diindahkan dari kedua mereka, dan akhirnya adik korban ini sendiri meminta pertolongan kepada warga di sekitar dari lokasi TKP ini, hingga akhirnya warga melaporkan kepada pihak kepolisian, tepatnya Polsek Citerep, untuk kemudian melakukan penggeledahan ya di lokasi TKP ini, saudara. Menurut Uwis, pemilik kontrakan, korban tinggal di rumah tersebut bersama adik iparnya. Uwis juga mengatakan dirinya tidak pernah melihat pelaku mendatangi rumah tersebut. Saat kejadian naas terjadi, pemilik kontrakan sempat mendengar keributan dan mendapat laporan dari adik ipar korban terkait pertikaian tersebut. Di sini korban tinggal dengan siapa ya, Bu? Dengan adik iparnya. Dengan adik ipar. Sejak kapan tinggal di sini, Bu? Udah mau 1 bulan sih, 3 minggu. Artinya baru ya? Oke, itu 1 bulan bersama dengan adik iparnya itu langsung ya, mereka berdua ke kontrakan ini begitu. Oke, nah kemudian kalau untuk dari pelaku sendiri, apakah Ibu mengenalnya? Enggak. Enggak pernah mengenal? Enggak pernah mengenal ya? Dan untuk dari hubungan korban dengan tetangga sekitar ini bagaimana, Ibu? Korban mah paling cuma kerja, pulang kerja, tidur, istirahat, nggak pernah bertetangga ya. Pada saat kejadian tersebut terjadi, apakah ada sesuatu laporan yang datang kepada Ibu?
Ada adiknya. Gimana Ibu? Iya, dia bilang minta tolong, kakak saya mau dibunuh, kata dia. Iya. Kondisi adiknya bagaimana? Udah penuh darah. Udah Oh, oke. penuh darah semua. Lantas bagaimana Ibu? Apakah ada yang menolong dari pihak warga dan lain-lain? Nggak ada, cuman kita nunggu dari pihak polisi aja. Kita lapor dulu ke polsek sama hubungin warga. Udah gitu. Oh, berarti emang langsung lapor kepada polsek begitu soalnya ya? nggak ada yang berani juga Mbak masuk. Tapi memang terdengar keributan di dalam? Iya. Terdengar keributan? Sebelumnya gitu. Tim gelar perkara menyambangi Polsek Citerep. Lokasi pelaku ditahan pihak kepolisian. Kini status pelaku telah resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Pelaku mengaku kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa perencanaan tatkala pelaku ingin meminjam uang kepada korban. Pelaku mengaku korban melakukan kekerasan fisik kepada dirinya yang menyebabkan dirinya gelap mata dan mengambil senjata tajam yang dipergunakan untuk keperluan bekerja dan menyerang korban. Pada saat itu almarhum lagi dikontrakan, kata kasirnya almarhum. Dari situ saya ke kosannya dia. Saat itu ada ponakan sama almarhum berdua. Saya berhenti di situ, ngobrol-ngobrol masalah kerjaan, masalah apa semuanya. Lanjut saya minta bangunin ke ponakannya. Pada saat itu saya tidur dan minta dibangunkan 10:30. Saat itu saya membangunkan almarhum. Mas, ya ada apa? Saya minjem uang dulu, kata saya teh. Mau nutupin setoran yang hari kemarin. Kata saya. Berapa? 4 juta. Waduh, saya juga kurang ya. Kurang gede saya juga sama. Di situ tertidur lagi dia si almarhum tuh. Tertidur lagi, saya bangunkan lagi sekitar selang 10 menitan lah. Dari situ dia sudah merasa kesal karena sama-sama saya diganggu kali ya. Padahal saya juga sering meminjamkan uang ke dia buat nutupin setoran dia. Sama-sama kata saya saling lah. Malah dia ngotot, ngomong bahasa Jawa kasar lah. Dari situ dia nendang perut saya, Kak. Perut saya ditendang. Saya terpental. Pertama baku hantam, badan saya kan kecil ya. Dia gede. Saya kalah, terpental saya ke dekat tempat naro pisau sama garpu di sweater. Saya gak ada kepikiran buat ngebunuh ini, Kak. Pisaunya sama dia saling tusuk lah dari situ. Kami juga bertemu dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Citerep, AKP Yayan Sofyan Suri, guna menelusuri lanjut kasus lebih dalam. Dirinya menerangkan kasus pembunuhan ini tidak teridentifikasi